Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Nidya Asmawati dengan NIM S1S124012. Oke, baik. Pada video kali ini saya akan memaparkan praktikum saya, yaitu pada mata kuliah Sistem Basis Data. Oke, teman-teman sekalian, untuk terlebih dahulu, kita masuk ke tools Laragonia. Sini teman-teman tekan saja Laragonia. Teman-teman sekalian, di sini kalian close saja. Di sini teman-teman sekalian aktifkan MySQL-nya, dan sesudah itu kita masuk ke terminalnya. Oke, baik, beginilah tampilan ketika kita masuk pada bagian terminalnya, dan seperti inilah tampilannya yang akan diperlihatkan bagi kita. Nah, teman-teman sekalian, untuk itu kita akan mengetik MySQL urut. Nah, teman-teman sekalian, di sini tidak usah memasukkan password. Jadi kita akan melangkahi saja dengan menekan enter ya teman-teman sekalian. Nah, di sini kita buat database-nya. Create database. Selanjutnya kita kasih masuk sini saja database-nya itu. Oke, sini query-nya sudah oke. Dan kita kasih masuk post kampusnya. Nah, di sini database-nya sudah change. Terus kita perlihatkan show tables-nya. Nah, di sini belum terdapat tabelnya. Jadi, pada data ini, sebagaimana dalam teorinya itu, dia belum terisi, dan kita belum membuat tabelnya. Nah, sedikit di sini juga saya jelaskan tentang database. Nah, yang mana database itu merupakan sekumpulan tabel-tabel, tidak lain yaitu sekumpulan yang lebih dari satu tabel. Nah, oleh karena itu kita akan membuat tabelnya terlebih dahulu, teman-teman sekalian. Maka dari itu, teman-teman sekalian tinggal ketik saja create table dosen, yang dimana kita akan ingin membuat tabel dosen ya teman-teman sekalian. Kita enter, kita kasih masuk NIDN, dengan cara itu kita kasih masuk 10 aja, not no. Terus kita kasih masuk nama dosen, dengan varchar-nya itu kita kasih 100. Oke, lanjut kita di sini kita kasih primary key. Kecil saja. IDN-nya 10. Oke, nanti seperti ini jadinya query-nya tuh akan oke. Dan di mana di sini teman-teman sekalian bisa lihat tidak adanya baris yang berdampak akibat pada query kita. Nah, jika kita ingin kembali ke show tables-nya, tables. Nah, maka di sini teman-teman bisa melihatnya. Jadi di sini tuh sudah ada tabel basis datanya, di mana sini sudah ada satu tabel dosen ya teman-teman sekalian. Terus jika kita lihat ingin melihat desk dosennya, teman-teman bisa ketik saja desk dosen. Nah, yang dimana sini akan diperlihatkan deskripsi pada tabel dosennya. Oke, lanjut kita akan buat tabel mahasiswanya. Yang dimana pada tabel mahasiswa ini kita buat berelasi dengan tabel dosennya.
Langsung saja kita ketik read tabel mahasiswa. Ini kita kasih masuk name. Caranya itu kita kasih 9 aja teman-teman. Not more. Terus kita kasih nama mahasiswa dengan varchar-nya itu kita kasih DNDN-nya DNDN kita kasih caranya itu 10. Dan gimana DNDN-nya ini nanti itu harus sama dari tabel dosennya. Ya, terus enter, kita masukkan primary key-nya, primary key, terus kita kasih masuk ini, enter, terus kita masukkan lain SK dosen DA dengan ranking key-nya kita kurung DNIDN referensinya references NIDN. Nah, teman-teman bisa enter saja. Nah, sini sudah query-nya oke. Dimana kita coba lihat di show tables-nya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat demikian beginilah tampilannya. Dan dimana di sini tuh sudah ada 2 tabel. Dan dimana di sini ada tabel dosen dan mahasiswanya. Dan jika ingin melihat deks mahasiswanya, teman-teman sekalian bisa mengetik saja deks mahasiswa. Nah, di sini sudah terdapat NIM, nama mahasiswa, DNIDN-nya juga, dan IP yang kita kasih masuk. Ini dia defaultnya tuh bersifat null. Oke, lanjut saja kita akan membuat tabel jurusannya. Teman-teman sekalian, ketik saja create tabel jurusan. Nah, ini kita kasih masuk kode jurusannya. Dengan caranya itu kita kasih masuk saja email. Oke. Enter. Sini kita kasih nama jurusan, kita singkat aja. Terus varchar-nya itu kita kasih 100. Kurung. Oke, baik. Sini kita enter saja. Nah, teman-teman sekalian bisa lihat di sini sudah jadinya oke. Dan
jika kita ingin mengisi mengisi kolom tabelnya di sini teman-teman. Di sini kita ketik saja insert. Insert itu dosen. Karena di sini kita akan mengisi kolom pada tabel dosennya ya teman-teman sekalian. Kita masukkan random aja. 25, 12, 84. Nama dosennya saya pasti masuk. Nah, di sini sudah oke. Kita buat satu lagi. Saya kasih nama Pak Bambang. Di sini query oke. Jika kita ingin melihat tabel dosennya, teman-teman bisa ketik saja dosen. Nah, ini kita akan diperlihatkan yang dimana pada tabel dosen ini sudah terisi NIDN-nya dengan adanya nama dosen pada tabel dosen tersebut ini. Terus selanjutnya kita akan menginput tabel mahasiswanya, yang dimana kita ketik seperti tadi, insert values E1 16. Kita bebas mau memasukkan berapa, saya random aja. Terus di sini kita kasih nama share. Nah, pada NIDN-nya ini kita ikuti sesuai NIDN pada dosen ya teman-teman sekalian. Kosong, misalnya saya mengambil 001128 saya mengambil NIDN pada tabel dosen yang bagian pertamanya. Enter. Nah, di sini sudah query-nya oke. Nah, kita buat satunya lagi. Kita buat lagi ya teman-teman sekalian.
Ini saya kasih masuk nama Saskia dan NIDN DNIDN-nya itu kita kasih masuk 002512 saja teman-teman. Sini saya ingin membuat satu lagi. Saya masukkan namanya Suci Wulandari. Sini saya kasih masuk DN dosennya itu 0084 Nah, sini sudah oke. Dan di sini kita sudah membuat mengisi tabel pada bagian mahasiswanya. Terus selanjutnya kita akan mengisi tabel pada jurusan, di mana teman-teman kita ketik saja insert info jurusan. Ini teman-teman kita bisa kasih masuk saja misalnya S1 DI 01, teknik informatika. Oke. Kita tutup saja. Nah, di sini dia sudah jadinya oke. Jadi kita ulang saja. Insert info jurusan SI 2, kurung. Nah, oke, baik, di sini masalahnya sudah kelar. Di sini query-nya sudah oke ya teman-teman sekalian. Oke, kita lihat coba pada tabelnya itu. Kita ketik saja select Nah, teman-teman sekalian bisa melihat di sini pada tabel mahasiswanya di sini sudah terisi inputnya, dan di mana di sini terdapat ada NIM-nya, di sini juga ada nama mahasiswanya, dan ada juga DNIDN pada dosen. Nah, jika kita ingin melihat tabel jurusannya, teman-teman cukup ketik saja select from jurusan. Nah, di sini kita diperlihatkan pada tabel jurusan ini, yaitu adanya kode jurusan dan nama jurusan. Dan pada kode jurusan ini kita diperlihatkan SI02 itu sistem informasi, nama jurusannya, dan TI01 itu teknik informatika. Nah, teman-teman sekalian, di sini kita lanjut saja ke
next dosen. Nah, next dosen ini kita ingin tambahkan email pada tabel dosen tersebut, yang dimana di sini belum terdapat, pada dalam bagian tabel ini belum terdapat email ya teman-teman sekalian, bisa melihatnya, yang dimana kita akan menggunakan yang disebut dengan alter. Nah, alter ini itu merupakan statement yang digunakan untuk menambahkan atau menghapus dan memodifikasi kolom pada tabel yang sudah ada. Teman-teman bisa ketik saja alter table, alter table dosen, dan kita enter saja teman-teman sekalian. Nah, di sini kita bisa add email, vouchernya itu kita isi 125, enter. Nah, di sini clearnya oke. Nah, jika kita ingin kembali ke dosennya, nah, teman-teman bisa lihat pada tabel deskripsi dosennya di sini, yang dimana per kolom tabel dosennya ini ada email yang sudah ditambahkan. Nah, teman-teman sekalian juga bisa melihat pada tabel isi dosen ini, yang dimana email di sini tuh masih kosong, jadi kita perlu update terlebih dahulu, yang dimana kita ketik saja update dosen, enter, set email. So, kita kasih masuk nama emailnya itu Natalis Ransi terus enter, kita kasih masuk NIDN, kita kasih wir NIDN. Sini kita masukkan NIDN pada dosen ya teman-teman sekalian. NIDN dosen, nah di sini 25 12 4 Oke, kita enter. Update. Oh, sorry teman-teman, di sini saya typo lagi. Kita setting ulang aja. Kita tulis ulang. Set email. Saya lupa menambahkan tanda kutip. Natalis titik masuk Natalis aja. info.h.id. Terus sini kita sini kita ketik saja seperti tadi wir NIDN ini kita masukkan sesuai NIDN pada tabel dosen.
sini kita masukkan 00, 25, 12, 84, 02. Nah, sudah itu teman-teman, kita sisa enter saja. Sorry teman-teman, sepertinya saya typo lagi. Kita ketik ulang aja, update. Terus ini kita tentukan set mail. Kita kasih masuk saja natalis info.hsg. Tanda kutipnya. Enter, kita masukkan mir NIDN 0025 12 4 02. Mari kita tes. Nah, sini sudah berhasil. Yang dimana tadi saya lupa bahwa pada bagian sini itu tidak usah kita tambahkan koma saja, teman-teman. Dimana koma ini menyebabkan error tadi. Nah, oke. Setelah itu kita bisa melihatnya pada, kita ketik saja select set. Nah, teman-teman sekalian bisa melihat di sini yang dimana tabel emailnya itu sudah ada pada tabel dosen. Dia sudah ditambahkan ya teman-teman sekalian. Nah, lanjut. Sini kita ingin menambahkan tabel gaji pada dosen. Untuk menambahkan tabel gaji itu teman-teman, kita ketik saja update dosen set gaji. Misalnya di sini saya kasih masuk 7.500. Terus mir IDN nah sini 00012841. Ya, di sana saya lupa mendapatkan tanda kutipnya. Oh, salah teman-teman. Kita ketik update offset. Kita set sama
set di sini kita kasih masuk itu juta lah. Enter. With NGN 00 1 2 8. Oh, sorry teman-teman sekalian, di sini saya lupa membuat tabel gajinya. Oke, kita buat dulu atas error. Kita buat dulu ya teman-teman. Di sini kita tambahkan outer tabel gaji. Sini kita ada gaji. Varchar itu kita gunakan itu dua aja teman-teman. Kita ulang sekali lagi ya teman-teman. Sepertinya di sini ada kesalahan typo. Sini kita kasih masuk alter tabel dosen, seharusnya kan gaji. Kita enter, kita add, ini baru gaji ya teman-teman sekalian. Dengan varchar kita masukkan nah, di sini sudah berhasil teman-teman sekalian. Lanjut kita akan mengisi kolom gajinya. Kita ketik saja update dosen kita kasih masuk 75 juta 500.000. Biar ini saya kasih masuk di sini 28 401. Kita tanda kutipnya. Kita coba. Nah, teman-teman misalnya di sini sudah berhasil terisi satu gaji pada tabel dosen. Kita akan melihatnya. Teman-teman sekalian bisa melihat pada tabel dosen sini, di sini dia sudah terisi. Oh iya. Dan di sini kita akan mengisi email dan juga gaji pada tabel keduanya. Kita ketik saja update dosen set email, terus kita kasih masuk set email
Natalis asuransi info.id. Di sini tuh kita masukkan NIDN-nya sama dengan 025 128402. Coba kita ulang, update dosen. Email sama dengan Natalis I and with NIDN 0025 12 8402. Coba kita lihat pada tabel dosen. Dosen. Oke, teman-teman sekalian bisa melihat di sini pada tabel dosen emailnya sudah terisi ya. Coba kita isi lagi. Kita ketik dosen. Ayo. Bambang info.trans.id. Enter. Kita kasih masuk bir IDN-nya. Di sini saya masukkan 001128 401. Nah, sini sudah berhasil teman-teman sekalian. Lanjut, kita ingin menambahkan gaji pada tabel kedua ini, yang dimana kolom gajinya itu belum terisi. Oke, kita ketik update. Oke, di sini teman-teman sudah lihat. Kita bisa mengeceknya lagi pada tabel dosen. Dan bisa ketik saja select from dosen. Nah, oke, di sini teman-teman bisa lihat bahwa pada tabel dosen ini sudah terisi email dosen, dan juga adanya gaji dosen. Oke, teman-teman sekalian, dan jika kita ingin menginput data dosen, teman-teman sekalian bisa mengetik saja insert into dosen
eh, kita kasih masuk 0010187701. Kita kasih masuk dia .id. Itu kita kasih masuk 6.000. Sorry, sampai tanda kutipnya. Kurung kenapa lagi ini karena error terus kak. Oke, sorry teman-teman. Saya sepertinya di sini saya typo, di mana pada bagian nama dosen Jumadil Langit ini saya lupa memberikan tanda kutip. Nah, di sini kita bisa salin saja. Di sini kita kasihkan tanda kutip. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah berhasil teman-teman sekalian. Nah, pada bagian di database ini kita sudah menginput data dosen. So, kita bisa melihatnya ada Dex dosen. Nah, yang dimana di sini pada tabel dosen ini sudah tertambahkan eh,
Pak Jumadilanggi dengan NIDN-nya, email, serta gajinya. Lanjut kita tambahkan lagi eh, lanjut kita akan melakukan insert data, yaitu ya data. Nah, setelah database, nah, lanjut kita akan melakukan insert data, itu multi ya, yang dimana lebih dari satu baris ketika satu kali dieksekusi. Nah, caranya itu kita lakukan insert itu, kita ketik saja insert, insert itu proses. Lalu kita memasukkan misalnya di sini 00 00 102 800 8001. Oke. Ini misalnya namanya kita enter saja teman-teman. Itu kan sekali typo kok.
Sorry teman-teman sekalian, di sini saya lupa menambahkan values yang seharusnya di sini insert into values. Di sini kita tambahkan ya, teman-teman sekalian. Nah, di sini sudah berhasil. Oke, selanjutnya, sekarang kita akan masuk ke lanjutan yang dimana bagaimana kita akan mengeksplorasi SQL yang kita butuhkan. Yang dimana di sini yang pertama itu ada function min dan max. Karena pada function min dan max ini digunakan untuk mencari nilai maksimum dan minimum pada kolom yang akan diseleksi. Nah, kita cukup ketik select from. Nah, teman-teman sini bisa lihat di sini kita ingin mencari atau di mana kita akan mencari nilai maksimum pada kolom pada tabel dosen di sini, di mana kita ingin melihat eh, atau mencari gaji pada kolom gaji pada kolom tabel dosen ini, yang dimana kita akan mencari gaji yang paling tertingginya dengan menggunakan eh, max. Dengan caranya itu kita ketik saja select max, select max gaji, sini kecil, huruf kecil aja, S gaji tertinggi from dosen. Ini kita ketik saja select max gaji AS gaji tertinggi from dosen. Nah, teman-teman bisa melihat di sini yang dimana pada select max ini dia memperlihatkan gaji tertinggi pada tabel dosen. Lanjut, kita coba yang ini. Ini, jika teman-teman ingin melihat gaji terendah dosen, teman-teman ketik saja select min AS
gaji terendah from dosen. Nah, di sini teman-teman sekalian bisa lihat, di sini kita diperlihatkan gaji terendah pada tabel dosen. Oke. Dan misalnya kita ingin tahu jumlah dosen pada tabel dosen ini, teman-teman kita bisa ketik saja select phone. Code ini adalah dia akan menghitung jumlah baris. Sini teman-teman bisa lihat sendiri, di mana pada tabel dosen itu terdapat 4 jumlah yang ada pada tabel dosen jumlahnya. Terus jika teman-teman ingin melihat rata-rata bagi dosen, kita cukup ketik saja select APG gaji dosen. Nah, di sini teman-teman akan diperlihatkan rata-rata jumlah gaji pada dosen. Di mana rata-ratanya itu ada sekitar 25.305 2.535.000. Nah, jika teman-teman ingin juga melihat gaji dari seluruh dosen, teman-teman kita cukup ketik saja menggunakan select sum. Kita menggunakan sum, dan di mana sum ini akan memperlihatkan jumlah gaji dari seluruh dosen. Enter from dosen. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri di sini kita diperlihatkan seluruh jumlah keseluruhan gaji dosen. Oke, selanjutnya jika teman-teman ingin mencari nama dosen, sebelum itu kita melakukan dulu penggabungan antara nama dosen dan email. Kita ketik saja nama dosen, nama dosen, email. Nah, sini teman bisa melihat gabungan antara nama dosen dan emailnya. Sini ada nama dosen dan di mana emailnya itu .x.id. Nah, selanjutnya jika teman-teman ingin mencari nama dosen yang berawalan huruf B, teman-teman bisa ketik saja select from dosen, enter here nama dosen, like teman-teman ingin mencari awalan nama huruf dosen itu misalnya huruf B. Nah, dan lupa untuk menambahkan persen, lalu kita enter. Maaf teman-teman sekalian, sepertinya saya lupa untuk menambahkan tanda kutip duanya pada bagian huruf awalan B-nya. Kita ketik ulang saja.
Clear, select, select, from dosen, clear, nama dosen, like, ya. Nah, sini ya akan muncul nama awalan dosen, di mana kita diperlihatkan pada tampilan tabel dosen ini, kita diperlihatkan nama dosen berawalan huruf B itu yaitu Bambang Pramono. Nah, lanjut jika kita ingin mencari nama dosen yang mengandung huruf B, ya teman-teman juga bisa ketik select lagi select from dosen, enter, clear, dosen, dosen B. Di mana persennya ini double ya karena kita ingin mencari yang mengandung huruf D. Enter. Nah, di sini teman-teman akan diperlihatkan hasilnya. Dan jika teman-teman ingin mencari yang mengandung huruf A, teman-teman bisa ketik saja seperti tadi, select dosen, enter, clear, dosen, like, karena teman-teman ingin mencari nama dosen yang berawalan huruf A. Nah, di sini kita akan diperlihatkan nama dosen yang mengandung nama huruf A, di mana terdapat inisial A di dalamnya. Oke, misalnya juga kita ingin kasih pola tertentu. Nah, di situ misalnya yang udah eh, karakter polanya itu misalnya seperti NA di dalamnya. Teman-teman juga kita bisa ketik saja ketik seperti tadi lagi itu select from dosen, enter, clear, dosen, like, ini tanda kutip, persennya jangan lupa, A, enter. Nah, di sini teman-teman eh, teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya yang diperlihatkan. Eh, nama dosen yang di mana di sini kita diperlihatkan eh, yaitu kita dikasih perlihatkan pola karakter pola eh,
huruf atau yang disebut klausanya seperti ini. Oke, satu lagi misalnya operator yang sering digunakan untuk merepresentasikan satu karakter di dalam database itu, teman-teman bisa ketik saja select from dosen. Enter. Ya, dosen. Like a persen. Enter. Nah, di sini teman-teman bisa melihat sendiri hasilnya. Nah, langsung. Oke, kita lanjut lagi ke bagian select. Jika teman-teman ingin melihat eh, mahasiswa dan dengan dosen pembimbingnya, teman-teman cukup ketik saja select from mahasiswa, dosen, enter, with mahasiswa, dot NIDN, dengan dosen, dot NIDN. Kita enter saja. Nah, di sini kita diperlihatkan di mana ada mahasiswa itu secara Anissa, di mana kita bisa diperlihatkan nama dosen pembimbingnya di sini tuh Bambang Pramono dan Saskia, nama mahasiswa itu ada Saskia, dan kita jadi diperlihatkan nama dosen pembimbingnya seperti ini ya teman-teman sekalian. Sorry tadi ada kesalahan sedikit bagian sini. Oke, lanjut saja teman-teman. Di sini jika kita ingin melihat mahasiswa dengan NIM dan dosen juga dengan NIM-nya, teman-teman bisa ketik saja select siswa NIM, mahasiswa dot nama mahasiswa, dosen dot NIDN, dosen dot nama dosen. Enter saja. Mahasiswa dosen. Enter. With mahasiswa DNIDN sama dengan dosen dot DN. Nah, di sini kita diperlihatkan link dan nama mahasiswa
dan juga NIDN dan nama dosen. Oke, kita lanjut ke bagian inner join-nya, yang dimana teman-teman bisa ketik saja select mahasiswa in mahasiswa nama siswa koma dosen dot NIDN koma dosen dot nama dosen. Enter saja from mahasiswa inner join dosen. Enter on mahasiswa dot NIDN sama dengan dosen dot NIDN saja. Jadi di sini kita diperlihatkan hasilnya ya teman-teman sekalian, bisa melihatnya sendiri. Terus kita selanjutnya kita akan memodifikasi tabel mahasiswanya, di mana kita ketik aja alter mahasiswa modifikasi pasti caranya itu car oke. Pada tabel mahasiswa ini yang DIDN-nya ini boleh nol. Terus kita cek pada bagian teks mahasiswa. Nah, ini teman-teman bisa melihatnya. Lalu kita masukkan insert info mahasiswa evaluasi lagi S1 S1 24 022 dua
Hmm. Nah, di sini sudah oke. Selanjutnya kita select from from siswa. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa eh, ada satu siswa di mana Warahmianti ini belum punya eh, yang namanya itu DIDN itu belum terisi, yang dimana dia masih kosong. Nah, yang dimana juga dia di sini belum punya dosen pembimbing, yang artinya itu jika kita ingin menjalankannya dengan query, dan kita lihat tadi, misalnya kita masukkan select mahasiswa dosen mahasiswa nama mahasiswa koma dosen NIDN dosen nama dosen enter from siswa dan dosen koma dan dosen enter siswa dot IDN dosen dot IDN.
Di sini teman-teman bisa melihatnya hasil yang dikeluarkannya. Nah, selanjutnya, nah teman-teman bisa melihat di sini yang di mana mahasiswa atas nama Hewan yang ini tidak ada atau tidak ada informasinya karena yang dimana dia ini tidak bisa muncul karena nilai NIDN itu masih nol. Maka untuk mengatasi permasalahan tersebut, kita bisa menggunakan let's join. Di mana teman-teman kita bisa ketik saja dari siswa dot dot nim, mahasiswa dot nama mahasiswa, dosen dot NIDN, dosen dot nama dosen. Kita enter saja from mahasiswa saja let's join dosen, enter on mahasiswa dot DNIDN sama dengan dosen dot NIDN. Oke, teman-teman bisa melihat di sini di mana sekarang sudah ada informasinya atas nama Wahrabianti pada tabel mahasiswa ini. Namun di mana dia itu masih belum memiliki NIDN dan nama dosen pembimbingnya. Oke teman-teman sekalian, selanjutnya di sini saya akan memperlihatkan hasil penyelesaian pengerjaan soal-soal kuis saya, yaitu SQL dan MySQL di W3 School. Teman-teman, di sini saya akan ke sini, kalau saya masuk ke dashboardnya. Nah, teman-teman sekalian bisa melihat yang dimana semua kuisnya itu ini telah saya selesaikan dengan capaian nilai 100% yang dari SQL dan MySQL-nya. Oke, demikian itulah tadi laporan praktikum yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya jelaskan tadi teman-teman dapat memahaminya dengan baik. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.